Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-soliha? Ananda level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, dan juga level 6. Semoga Ananda di rumah selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini perkenalkan ya sebelumnya, nama Ustazah Usmaya. Usmaya mengajar di level 1. Hari ini Usmaya akan berkisah. Usmaya akan berkisah tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ananda yang solih-solihah sudah tahu belum? Sahabat Rasulullah itu ada siapa saja ya? Sahabat Rasulullah itu ada banyak banget. Ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ada juga Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan masih banyak yang lainnya. Hari ini Usmaya akan berkisah tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Diperhatikan baik-baik ya, soli-soliha. Semoga di kisah Ammar bin Yasir ini ada hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari, dan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah akan bercerita tentang keluarga Yasir. Nah, keluarga Yasir ini terdiri dari Ammar bin Yasir, kemudian ada ayahnya bernama Yasir, dan juga ibundanya bernama Sumayyah. Ya, begitu ya soli-solihah. Yasir ini berasal dari negara yang disebut atau namanya negara Yaman. Yasir ini datang bersama ayahnya ke Mekah untuk mencari pekerjaan. Kemudian Yasir ini menjadi seorang budak yang akhirnya dinikahkan dengan budak wanita lainnya, yaitu Sumayyah. Dari kedua pasangan ini lahirlah anak yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini merupakan sosok pemuda yang salih, yang baik. Kemudian suatu hari Ammar bin Yasir ini mendengarkan Rasulullah menyampaikan risalah kenabiannya. Rasulullah menyampaikan tentang agama Islam. Rasulullah menyampaikan bahwa Tuhan kita itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Seketika Ammar bin Yasir ini mendapatkan hidayah dan langsung kemudian beliau menemui Rasulullah SAW untuk masuk Islam, untuk bersyahadat. Setelah itu Ammar bin Yasir ini pulang ke rumahnya bertemu dengan ayah dan bundanya. Kemudian Ammar bin Yasir ini bercerita bahwa tadi beliau bertemu dengan Rasulullah SAW dan mendengar tentang agama Islam. Kemudian beliau bersyahadat dan masuk Islam. Kemudian Yasir ini dan istrinya Sumayyah tertarik dan ingin masuk Islam juga, karena di Islam ini semua manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia budak atau dia seorang raja, bangsawan, dan lain sebagainya, semuanya sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Kemudian ibunda dari Ammar bin Yasir dan juga ayahnya Yasir bersyahadat dan masuk Islam juga. Keluarga Yasir ini berada dalam perlindungan Bani Maksum. Tetapi ketika Bani Maksum ini mengetahui bahwa keluarga Yasir masuk ke dalam Islam, Bani Maksum sangat marah. Kemudian mereka ingin menyiksa keluarga Yasir. Keluarga Yasir ini diseret ke padang pasir yang sangat luas dan juga sangat panas, yang merupakan padang pasir paling panas di kota Mekah.
Kemudian tangan dan kaki dari Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir, dan juga ibundanya yaitu Sumayyah diikat. Kemudian diseret di padang pasir yang begitu panasnya dan dijemur di sana. Selain dijemur, mereka juga disiksa dengan siksaan yang lainnya, dipukuli, kemudian ditendang, dilelehkan dengan besi panas, disulut dengan api, dan dengan berbagai macam siksaan lainnya. Abu Jahal juga ikut menyiksa keluarga Yasir. Kemudian ketika Rasulullah SAW melihat apa yang telah dilakukan oleh orang kafir, Rasulullah berkata kepada keluarga Yasir, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya balasanmu adalah surga." Jadi keluarga Yasir ini merupakan keluarga yang sudah Allah jamin untuk masuk ke dalam surga. Begitu mendengar Rasulullah berkata seperti itu, keluarga Yasir ini semakin bertambah keimanannya, semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap pada tauhidnya, tetap pada syahadatnya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Rasulullah SAW yaitu beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya keluarga Yasir ini disiksa dengan begitu hebatnya. Sumayyah yang merupakan ibunda dari Ammar bin Yasir dan juga ayahnya yaitu Yasir tidak kuat lagi, tidak tahan lagi dengan siksaan yang diberikan oleh kaum kafir. Pada akhirnya ibunda Ammar bin Yasir dan juga ayahnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musuh Islam yang bernama Abu Jahal ini berkata kepada Ammar bin Yasir, "Wahai Ammar bin Yasir, saksikanlah bahwa kedua orang tuamu aku siksa sampai meninggal. Maukah kamu aku siksa dengan siksaan yang lebih pedih lagi? Aku akan menguliti dirimu." Kemudian Ammar bin Yasir ini sudah tidak tahan lagi. Kemudian Abu Jahal berkata, "Agungkanlah berhala, ingkarilah Nabi Muhammad SAW, maka kamu akan bebas dari siksaan ini." Kemudian Ammar bin Yasir dengan sangat terpaksa mengagungkan berhala. Dan kemudian Abu Jahal berkata, "Aku belum puas. Ini ada unta, katakanlah bahwa unta ini adalah Tuhanmu." Kemudian Ammar bin Yasir berkata bahwa unta itu adalah Tuhanku. Setelah itu Abu Jahal merasa puas dan meninggalkan Ammar bin Yasir. Kemudian Ammar bin Yasir sadar dan menyesal, kemudian menangis memohon ampunan kepada Allah sambil merangkak dengan bekas siksaan yang ada. Beliau menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian yang dia alami. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah kamu berkata seperti itu karena dari hatimu sendiri? Apakah hatimu meyakininya?" Kemudian Ammar bin Yasir berkata, "Tidak, saya meyakini bahwa Tuhan itu Allah dan Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah." Jadi Ammar bin Yasir ini mengingkari berhala yang disembah oleh Abu Jahal dan orang-orang kafir, dan tetap pada tauhid, pada keyakinan bahwa Allah itu esa, bahwa Tuhan itu Allah, bukan berhala. Dia mengatakan seperti itu karena terpaksa. Kemudian Rasulullah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ammar bin Yasir ini merupakan as-sabiqul awalun, yaitu orang-orang pertama yang masuk Islam. Selain itu, beliau juga merupakan orang yang selalu dipenuhi oleh hidayah, oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ammar bin Yasir ini juga merupakan orang yang sempurna keimanannya, sampai keimanannya itu masuk ke dalam tulang dan juga sumsum tulangnya. Kemudian dari cerita yang tadi dapat kita ambil hikmah yang lain, yaitu kita harus bersabar karena Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kesabaran kita dengan pahala yang banyak dan juga dengan surga. Selain itu, kita juga harus terus istiqomah, teguh pada pendirian kita, teguh dalam agama kita seperti keluarga Yasir.
karena keluarga Yasir ini merupakan keluarga yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga Yasir ini dapat kita jadikan tauladan dalam menjalani kehidupan. Kita harus terus bersabar dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak cobaannya. Begitu ya salih-salihah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.